Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Jaya, Bapak Armo Ahmad Suherdinata SPD. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Guru SDN 3 Sindang Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan umur panjang beserta sehatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa bertatap muka dalam acara presentasi program peningkatan kualitas pembelajaran di SDN 3 Sindang Jaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya bisa mendapatkan syafaat darinya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pemaparan program peningkatan kualitas pembelajaran di SD 3 Sindang Jaya. Acara yang keempat diskusi atau tanya jawab. Acara yang kelima doa tutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu dan bapak dimohon untuk berdiri. Kepada bapak dan ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu pemaparan program peningkatan kualitas pembelajaran di SDN 3 Sindang Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Armo Ahmad Suherdinata SPD.
Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, amma ba'dah. Subrini puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur. Rehna dina ieu urang sadayana parantos dipakarinan mangpirang-pirang kancuatan. Di antara lain eta nikmat panjang wiswa di sareng kesehatna oge nikmat iman cenah Islam sehingga orang biasa melaksanakan aktivitas sakumaha istilah. Oge sholawat sareng salam mugia sapakaosna dilelerkeun kepada alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna kali kita kantun ka urang sadayana salaku umat mantena. Mudah-mudahan jaga dia jaja urang samudayana keng sapaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kali ibu apunten anu kasuhun sakumaha anu parantos dijadwalkeun sababaraha bulan kapangker rehna dina danget ieu dina ending ieu kalersan urang sejak ngalaksanakeun kegiatan nyaeta bade ngalaksanakeun presentasi sakumaha urang sadayana parantos ngalaksanakeun observasi. Ukipuna panginten di dieu simkuring mohon izin ka Bapak Ibu samudayana bade ngalaksanakeun presentasi hasil observasi Bapak Ibu anu parantos dilaksanakeun sakumaha jadwal anu parantos ditangtoskeun. Oge panginten di dieu sakumaha parantos kaelingan ku Bapak Ibu sadayana dina kinerja Ibu presentasi ieu parantos ditangtoskeun nyaeta dina RHK kaleres urang parantos nangtoskeun nyaeta sakola urang terkait nyaeta program peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Tilu Sinangjaya. Kumaha gitu panginten di dieu simkuring bade berbagi lah pangintennya inti nama sareng Bapak oke Ibu sadaya terkait RHK parantos ditangtoskeun tadi yaitu program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah yaitu di sekolah urang yaitu SD Tilu Sinangjaya. Bapak Ibu anu kusingkur dipihormat
sakumaha anu parantos kauninga oge ku Bapak kali Ibu sadaya sakola urang parantos nangtoskeun fisiknya sinareng misi sakola panginten sadaya oge parantos uninga nya isi sinareng misi sakola urang nyaeta SD Negeri Tilu Sinangjaya. Leres visi anu parantos ditangtoskeun hasil musyawarah urang sadaya nya nyaeta visi sekolah urang teh terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, beretika, berakhlak mulia dan cinta budaya daerah. Eta rupina visi sekolah SD Negeri Tilu Sinangjaya anu parantos sepakat ku urang kapungkur ditangtoskeun. Oge reyogi kauninga oge penjabaran misi sekolah SD Tilu Sinangjaya. Aya sababaraha misi anu predi ku urang oge dimangkeun ya bunya karena urang sadaya Bapak Ibu sebagai pendidik tangtos saupami hoyong majeng pembelajaran atau napi sanes kantor ya panginten tidak lepas kita mengacu kepada visi dan misi sekolah kita. Bapak Ibu, misi anu kahiji nyaeta merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan berbasis kecakapan hidup yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri dan cerdas dalam memecahkan sebuah masalah. Eta misi yang pertama. Terus juga yang kedua yaitu mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui program pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan misi yang keempat yaitu menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan misi yang kelima yaitu membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Itulah Bapak dan Ibu visi dan misi SD Negeri 3 Sinangjaya. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait signifikasi pembiasaan dalam pendidikan. Mengapa pembiasaan sangat penting dalam pendidikan? Jelas Bapak Ibu, pembiasaan itu atau pembiasaan yang selalu dilakukan di sekolah kita ini tentunya sangat penting, sangat pengaruh juga ya bagi kita sebagai pendidik juga, apalagi bagi siswa di sekolah
SD Negeri 3 Sinang Jaya tentunya. Peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan, pembiasaan yaitu membantu mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca dan menulis secara berulang. Nah ini pun alhamdulillah ya di sekolah kita ini oleh Bapak dan Ibu selalu dilakukan ya upaya tersebut yang tujuannya supaya ada peningkatan terkait keterampilan dan juga pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini sangatlah penting juga Bapak Ibu ya, terutama ya siswi di sekolah kita yang diharapkan mempunyai atau memiliki karakter yang baik tentunya ya. Seperti berdoa bersama. Berdoa bersama itu tentunya membentuk karakter positif ya. Terus juga seperti tanggung jawab dan empati. Nah itu. Jadi kita kalau selalu membiasakan tentang itu, insya Allah ya, kita akan bisa mencetak, membentuk atau kepada siswa-siswi kita sehingga memiliki karakter yang baik gitu ya. Dan juga terkait peningkatan kedisiplinan. Nah ini pun sama Bapak Ibu ya, peningkatan kedisiplinan. Ya awalnya tentu yang memberikan contoh untuk disiplin tentunya kita ya sebagai pendidik. Karena apa? Supaya jelas siswa akan mencontoh, meniru ya kepada kita ya. Seperti contohnya Bapak dan Ibu suka memberikan contoh-contoh yang baik, pasti akan cepat siswa itu akan mencontohnya kepada kita. Sehingga sebagai pendidik, Bapak dan Ibu sekalian, itu sebagai suri tauladan anak-anak kita, siswa-siswi di sekolah kita tentunya. Seperti pembiasaan menciptakan lingkungan belajar yang disiplin. Nah itu jelas akan mendukung proses belajar mengajar. Itu saya percaya kepada Bapak Ibu semuanya suka melakukan, dan ketika beberapa minggu yang lalu kita melakukan observasi, alhamdulillah ya, tinggal mungkin nanti ya tingkatkan supaya lebih baik ya, supaya siswa-siswi kita apa yang diharapkan oleh kita, siswa-siswi yang berhasil tentunya ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait peningkatan keterampilan melalui pembiasaan. Nah ini meningkatkan keterampilan siswa tentunya ya Pak Bu, meningkatkan keterampilan siswa melalui kegiatan berulang. Kegiatan berulang. Contoh di sini ada pembiasaan membaca. Kebetulan di sekolah kita fasilitas hampir terpenuhi Bapak Ibu ya. Seperti perpustakaan sekolah kita sudah ada ya.
dan alhamdulillah sudah ada petugasnya. Dan kemarin ketika observasi alhamdulillah dilakukan dengan baik juga ya. Karena kegiatan membaca secara rutin ini dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menginginkan siswa ya untuk literasinya baik, nah itulah harus gemar disuruh siswa itu harus gemar membaca bagus. Nah itu pembiasaan membaca. Silakan di perpustakaan itu sudah banyak buku-bukunya yang istilahnya menunjang terhadap pembelajaran kita. Kenapa tidak kita selalu terus ya dengan cara melakukan pembiasaan membaca ya. Itu. Terus juga Bapak Ibu terkait pembiasaan menulis. Nah ini pun sama Bapak Ibu ya. Latihan menulis itu akan membantu siswa, yaitu untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara tertulis. Itu. Apalagi kelas-kelas rendah Bapak Ibu yang belum lahir menulis ya Bu, itu harus selalu dengan melakukan pembiasaan menulis. Itu. Selanjutnya terkait berpikir kritis. Nah, ini pun sangatlah penting ya, berpikir kritis. Dengan kegiatan pembiasaan berpikir kritis itu dapat mendorong siswa ya untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Nah, itulah. Jadi siswa tolonglah Bapak Ibu ya ketika ada umpamanya di kelas ya siswa yang mempunyai masalah, tolong itu harus bisa ya Bapak Ibu mengarahkan supaya bagaimana cara siswa bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya. Itu seperti itu. Selanjutnya kegiatan berulang. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan berulang? Pembiasaan melalui kegiatan berulang itu seolah dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam. Itu yang dimaksud dengan kegiatan berulang. Nah, jadi sekali lagi yaitu untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait pengembangan karakter. Nah ini pun sangatlah penting terkait pengembangan karakter ya. Seperti pembiasaan berkontribusi ya pada pengembangan karakter siswa. Itu. Itu silakanlah Bapak Ibu nanti ke depan ya terkait peningkatan keterampilan melalui pembiasaan itu supaya lebih mendalam ya, lebih mendalam diarahkan kepada siswa seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu terkait pembentukan karakter dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya karakter yang bagaimana? Karakter yang baik. Karakter yang baik itu tentunya kita harus dapat mengembangkan karakter positif. Ya. Karakter positif itulah yang harus selalu melalui kebiasaan. Karena ada peribahasa mengatakan bisa karena biasa.
Nah itulah, ya. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kesananya mungkin akan terbiasa. Kalau siswa melakukan karakter yang baik karena terbiasa, ya maka tentunya siswa itu akan melakukan karakter yang baik, begitu. Tapi malah sebaliknya, naudzubillah, gitu ya. Itu yang tidak diharapkan tentunya. Jadi mohonlah kepada Bapak dan Ibu, ya, sekali lagi pembentukan karakter dalam kegiatan sehari-hari terutama terhadap siswa, berikanlah karakter yang positif selalu kita, ya, karena kita sebagai pendidik itu sebagai panutan oleh siswa sekalian, gitu, ya. Seperti kegiatan pembiasaan, kegiatan seperti berdoa bersama, nah itu seperti contohnya ketika Bapak Ibu akan melakukan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, ya, itu awali dengan berdoa dulu, Bu, ya, berdoa bersama, supaya apa yang diharapkan oleh kita, insya Allah kita akan apa yang diharapkan, ya, begitu. Kegiatan seperti berdoa bersama itu membangun karakter positif, ya, melalui kebiasaan sehari-hari. Terus juga membantu teman, nah, itu harus diupayakan. Ya, anak itu sosialnya harus tinggi, ya, seperti itu. Membantu teman, aktivitas membantu teman itu jelas dapat meningkatkan rasa empati, ya, dan solidaritas di kalangan siswa. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Terus selanjutnya menjaga kebersihan. Alhamdulillah sekolah kita mungkin bukan apa itu, ya, memang ini bukan kenyataan. Kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di kecamatan kita, mungkin ya paling unggul lah, ya, sekolah kita, baik dari halaman sekolahnya, penataan taman, ya, ruangan kelas, fasilitas yang sudah ada, alhamdulillah bagus, ya, betul. Nah, untuk itu mari kita mungkin galakan kebersihan supaya sekolah kita tetap lingkungannya bersih, karena ya kalau lingkungan sekolah kita bersih, mungkin Bapak dan Ibu, siswa-siswi sekalian akan merasa nyaman tentunya kita melakukan pembelajaran, kegiatan-kegiatan yang lainnya juga seperti itu. Nah, jadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu mengajarkan tanggung jawab kepada anak didik kita, ya. Terus juga karakter positif. Nah, karakter positif itulah yang diharapkan. Pembiasaan ini membentuk karakter positif, ya, seperti yang bagaimana? Seperti contohnya tanggung jawab, ya. Ketika siswa diberikan tugas, ya, bukan hanya melaksanakan tugas saja, tapi tugas itu sampai selesai, gitu kan? Jangan sampai asal-asalan seperti itu, ya. Jadi sampai selesai, itulah, ya, tanggung jawab, ya. Terus merasa empati, ya, dan juga kerjasama tentunya kerjasama dalam hal yang positif, ya, bukan kerjasama dalam hal yang negatif, ya, yang positif. Banyaklah sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu belakangan ini selalu dilakukan, ya. Terus juga Bapak dan Ibu terkait peran sekolah. Ini jelas sekolah kita mempunyai peran yang penting Bapak Ibu, ya. Sekolah berperan penting, yaitu dalam tentunya menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan rutin. Itu. Nah, maka karena ini sudah merupakan tanggung jawab kita, ya, sebagai pendidik, mendidik siswa kita, ya, yang di sekolah kita, itu lakukan lebih baik, ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait dengan pembentukan karakter dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait meningkatkan kedisiplinan melalui pembiasaan. Nah, ini tentunya kita harus mempunyai strategi, ya Bu, strategi yang efektif, ya, dalam menciptakan kedisiplinan siswa itu, ya. Di antaranya yaitu pembiasaan sebagai metode utama. Kenapa pembiasaan merupakan metode efektif? Itu untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Maka itu pembiasaan sebagai metode utama harus juga selalu dilakukan oleh kita. Selanjutnya lingkungan belajar yang kondusif. Karena dengan pembiasaan lingkungan belajar yang lebih kondusif itu dapat tercipta mendukung proses belajar mengajar. Mungkin ini terasa lah oleh Bapak dan Ibu yang setiap harinya kita berhadapan dengan siswa-siswi. Nah, itu akan lebih paham lah, ya, baik itu di lingkungan di ruangan kelas atau di manapun, gitu, ya. Ketika kita berhadapan dengan siswa, nah itulah, ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan dampak positif pada peserta didik. Apa sih dampaknya? Apa mungkin akan ada dampak positif pada peserta didik? Jelas Bapak Ibu, tadi juga sudah saya sampaikan, ya. Ketika kita memberikan contoh yang baik terhadap siswa, pasti siswa itu akan mencontoh, ya, mencontoh perilaku kita seperti itu. Itu peserta didik yang disiplin itu menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik dan keterlibatan. Terus juga keterlibatan guru dan orang tua. Nah, ini hal penting juga, ya, karena kita tidak lepas juga, ya, walaupun kita di lembaga, ya, tapi tanpa ada dukungan dari orang tua siswa, ya, ataupun dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekolah kita, tentunya, ya, pantas permohonan, ya Pak, apa yang diharapkan oleh kita akan tercapai seperti itu. Karena itu ini perlunya ada kolaborasi, ya. Perlu ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Nah, itu sangat penting, ya, dalam proses pembiasaan kedisiplinan. Terus juga terkait ritual sehari-hari. Ritual sehari-hari.
Nah, tentunya kita harus dapat mengimplementasikan ritual harian, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan belajar. Nah itu Bapak Ibu ya. Itu terkait meningkatkan kedisiplinan melalui pembiasaan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, program pembiasaan sekolah. Tentunya kita sebagai pendidik ataupun saya sebagai kepala sekolah mempunyai program Bapak Ibu. Karena tanpa program ya mungkin kamu hal oke ya Pak Bu, sekolah kita yang didambakan ingin tercapai keberhasilan, seandainya kita tidak membuat program, ya akan bagaimana ya kinerja kita. Maka program itu sangatlah penting ya, baik itu program pembelajaran ya, atau program ekstrakurikuler, pramuka, olahraga dan seterusnya. Program pembiasaan sekolah. Nah, seperti budaya kita ini sudah ini kebiasaan sehari-hari ya Bu, kalau seperti salam ya, sapa, senyum ya, dan bersalaman, itu sudah budaya ya, budaya yang tentunya ini selalu dilakukan baik oleh kita sebagai pendidik ataupun oleh siswa-siswi di sekolah kita. Karena mengajarkan siswa untuk saling menyapa dengan senyuman dan berjabat tangan, itu sudah jelas itu menampakkan karakter yang positif ya. Apalagi ini yang dilakukan setiap hari ya di sekolah kita. Ini terkait salam, sapa, senyum dan bersalaman. Terus juga pembiasaan berbaris ya sebelum masuk kelas. Nah ini juga harus dibiasakan Pak Bu. Ini teringat pada zaman saya dulu waktu duduk di sekolah dasar ya Pak Bu, mungkin yang lahirnya tahun 80-an ke sana ya pasti mengalami Pak Bu ya. Ini teralami oleh saya sendiri pada waktu duduk di sekolah dasar. Setiap mau masuk sekolah, siswa itu berbaris dulu ya, berbaris dulu, terus juga diperiksa kukunya. Kalau kukunya panjang-panjang, kotor-kotor ya, yang kotor yang panjang masih kukunya harus dipotong ya, kebersihan dan seterusnya. Nah itu pembiasaan ketika berbaris sebelum sekolah. Jadi menerapkan disiplin dengan berbaris rapi sebelum memasuki kelas, yaitu hal-hal yang positif juga yang patut oleh kita dilakukan setiap hari atau setiap pagi ketika siswa itu akan memasuki ruangan kelas masing-masing. Terus juga terkait program pembiasaan sekolah, berdoa ya sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, ini tidak asing oleh Pak Bu, yang selalu oleh Bapak Presiden juga suka dilakukan ya ketika siswa akan mulai pembelajaran. Jadi sudah terbiasa ya kita membacakan doa dulu ya
menurut ajaran agamanya masing-masing. Tapi alhamdulillah mayoritas di sekolah kita di SD Negeri 3 Pinang Jaya yaitu mayoritas menganut agamanya agama Islam yang baru. Yaitu jadi selalu sebelum pembelajaran dimulai kita melakukan pembacaan doa dulu. Karena itu jelas akan membangun kebiasaan spiritual ya, dengan berdoa sebelum dan setelah proses belajar mengajar. Jadi usahakan Bapak Ibu ya, kalau memang belum begitu terbiasa, ya ke depan kita marilah ya sebelum pulang juga itu biasakan ya, karena harus berdoa dulu pulang begitu. Dan selanjutnya Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Nah, memang dari dulu juga sebelum Menteri Pendidikan sebelumnya ya, sebelum Pak Abdul Muti juga ini sudah diinstruksikan juga kan, sudah terbiasa gitu ya. Ketika mau mengawali kegiatan ini sudah tradisi sebagai warga Indonesia yang baik ya, karena kita cinta dengan negara kita yaitu negara Indonesia, maka kita sebelum melakukan kegiatan kita menyanyikan lagu, menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Nah, karena itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme ya, dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum kegiatan dimulai. Nah, itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu menyanyikan lagu daerah atau nasional di akhir kegiatan. Nah itu pun kita harus selalu ya dibiasakan ya. Itu menyanyikan lagu daerah ya, lagu daerah atau lagu nasional di akhir kegiatan. Seperti ketika kita menutup kegiatan belajar, ini harus selalu dengan menyanyikan lagu daerah atau lagu-lagu nasional ya. Itu tujuannya untuk memperkaya budaya ya, untuk memperkaya budaya. Selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah program pembiasaan sekolah kita ini sudah hampir semuanya lah dilakukan ya, seperti yang tadi diutarakan oleh saya, dan juga upacara bendera setiap hari Senin. Nah itu sudah merupakan kebiasaan kita setiap sekolah ya. Setiap hari Senin pasti kita akan melaksanakan upacara bendera. Itu sudah terbiasa ya. Tapi mungkin saya mengimbau kepada Bapak dan Ibu supaya lebih baik ya cara pelaksanaan upacara benderanya, terutama siswa-siswi ya anak kita terus padu ya dibimbing ya, dibimbing supaya dalam pelaksanaan upacara itu melaksanakannya dengan hikmat gitu ya, dengan hikmat. Seperti itu Bapak Ibu. Karena melaksanakan upacara bendera setiap Senin itu sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada simbol negara, gitu ya, pada simbol negara. Terus juga Bapak Ibu program senam pagi. Nah ini kebetulan di sekolah kami sudah dijadwalkan ya. Jadi program senam pagi setiap hari Kamis Bapak Ibu, hasil sepakat kita. Nah mengadakan senam pagi setiap Kamis, yaitu untuk tujuannya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran siswa
Itu. Alhamdulillah ya sudah berjalan di sekolah kita sudah selalu dilakukan ya senam tersebut. Mudah-mudahan siswa-siswinya ya sehat-sehat semuanya ya, dan kita semua sama ya harus ikut senam pagi ya, apa yang sudah dijadwalkan senam pagi setiap hari Kamis itu. Terus juga terkait program literasi. Nah, tadi juga literasi itu kita harus membiasakan membaca. Jangan lama-lama Bu, ya. Cukup dengan 15 menit saja, ya. Itu sudah kami kira itu sudah cukup ya. Kalau kita melaksanakan membaca 15 menit gitu. Jadi tolong Bapak dan Ibu harus mengalokasikan waktu ya selama 15 menit setiap hari, yaitu untuk membaca buku ya sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar lebih lanjut seperti itu. Bisa ya Bu, bisa anak itu dibawa ke perpustakaan ataupun Bapak Ibu telah menyiapkan buku-buku bacaan yang harus dibaca oleh siswa yang rutin dilakukan setiap hari. Nah itu Bapak Ibu. Terus juga pemeriksaan buku dan rambut setiap hari. Nah ini mungkin sangatlah penting Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus bisa memastikan ya kebersihan siswa sebelum masuk sekolah, yaitu dengan pemeriksaan kuku dan rambut seperti tadi saya utarakan ya. Jadi jangan sampai ada siswa yang rambutnya low battery, please charge. yang rambutnya gondrong ya Pak Bu, ya, mungkin itu tidak pantas lah sebagai siswa, apalagi kita sebagai pendidik ya, karena pendidik itu selalu ditiru, namanya juga guru, ditiru ya, jadi harus selalu ya memberikan contoh-contoh yang baik itu dari penampilan kita, pakaian kita, rambut dan seterusnya. Seperti Low itu. battery, please charge. Selanjutnya Bapak dan Ibu, itu tadi terkait pemeriksaan kuku dan rambut setiap hari. Terus juga pramuka. Nah, ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler tentunya ya Pak Bu. Alhamdulillah di sekolah kita juga selalu dilakukan. Ya, pramuka ini sudah dijadwalkan di sekolah kita, yaitu dilakukan setiap hari Sabtu ya Pak Bu, hari Sabtu. Menyelenggarakan kegiatan pramuka setiap Sabtu itu tujuannya untuk mengembangkan karakter dan kepemimpinan. Nah itulah. Jadi kalau siswa-siswi kita sudah terbiasa, insya Allah Bu, ya, akan nampak nanti karakternya dan kepemimpinannya juga. Karena siapa tahu kelak ya siswa-siswi kita, alumni dari sekolah kita di sini, LPK SD Negeri Surabaya, akan ada yang Low battery, please charge. Power off. apalagi menjadi pemimpin negara ya, ataupun mungkin ada yang menjadi bupati ya, adis, kepala sekolah dan seterusnya seperti itu. Bapak dan Ibu, mungkin ini dengan audio ya Pak Bu. Nggak masalah ya Pak Bu, karena mungkin masih kedengaran ya. Iya. Iya Pak. Nah itulah Bapak dan Ibu pemaparan saya terkait presentasi ya Bu, yang sudah dijadwalkan untuk hari ini. Mungkin
itulah yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin sebelumnya saya akan memberikan kesempatan ya, bertukar pikiran ini Pak Bu ya, kolaborasi lah, barangkali ada dari Bapak dan Ibu ya, pemaparan yang disampaikan oleh saya itu kurang tepat atau mungkin juga ada yang akan menambahkan gitu ya Pak Bu ya, atau mungkin juga ada yang ingin bertanya ya, silakan, saya tidak menutup, terbuka ya. Mari siapa yang akan menambahkan ataupun yang akan bertanya, saya akan memberikan waktu ya untuk dalam ini mungkin dalam diskusi ini ya Pak Bu ya. Mangga Pak Bu ya, jadi ayah dari diteruskan hasil pemaparan simpulnya ada Pak Ibu akan kurang bagi nambah ya, understand mangga simpulin nanti ketika ada mungkin yang dipaparkan oleh saya kurang tepat, saya akan menerima Pak Bu ya, karena ini nama juga ya tujuannya untuk meningkatkan ya apa yang diharapkan sekolah kita ini berhasil ya Pak Bu, program kita berhasil. Mangga pangitan sakitu sementawis di simpulin sampai acan pangitan di acara ditutup. Mangga Pak Bu. Aduh Pak. Oh mohon mangga Bu Pika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk pertanyaan. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak terkait tentang peningkatan kualitas pembelajaran ya Pak. Bagaimana sih program pengembangan profesional guru itu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah? Itu saja ini Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Pika, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, yang sangat bagus sekali, yang mana perlu mungkin kita mari sosialisasinya nanti mau jawaban-jawaban. Mungkin saya mengharapkan sebelum saya menjawab ada yang dapat menjawab atas pertanyaan dari Ibu Pika. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang mau menjawab apa yang ditanyakan barusan oleh Ibu Pika. Barangkali. Ada, Pak Bu? Ya. Oh, mohon. Bios. Sekali lagi panginten simkuring atau mohon karena perkarasan di Ibu Pika itu merupakan pertanyaan yang hebat ya Pak Bu. Tadi kalau saya simak pertanyaannya, bagaimana program pengembangan profesional guru dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Begitu Bu? Ya, betul. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, ini mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Pika ya. Namun sebelumnya ketika nanti umpamanya jawabannya kurang tepat atau kurang apa itu, mohon maaf ya Pak Bu, mungkin nanti silakan digali kembali ya Pak Bu ya, nanti ke depan atas pertanyaan Bu Pika itu bagaimana ya Bu, seperti itu. Baik Pak Bu, program pengembangan profesional guru ya yang terstruktur dan berkelanjutan, nah itu jelas Pak Bu akan membekali pendidik atau siswa-siswi kita ya. Kenapa? Ya itulah, dengan sepertinya dengan contohnya dengan pengetahuan ataupun juga dengan keterampilan ya Pak Bu, dan strategi pengajaran terkini tentunya ya.
sebagaimana program yang sudah ditentukan, baik itu dari Menteri Pendidikan kita ya, atau kita membuat program. Nah itu akan sangat berpengaruh kepada keberhasilan pendidik kita. Itu. Karena ini termasuk pelatihan tentang metode pengajaran inovatif, seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya, fasilitas di sekolah kita ada ini, apa ini namanya Pak Bu, Smart TV ya. Nah ini bisa digunakan Bu ya, bisa untuk membantu kegiatan belajar mengajar kita ya, baik itu di dalam kelas dilakukan atau di mana ya, itu bisa ya. Karena pembelajaran itu ya, nah itulah tidak selamanya kita harus notebook gitu ya Bu ya. Ya, sekarang ini kan zamannya sudah modern, sudah canggih ya Bu ya, baik itu dari internet dan lain sebagainya ya. Makanya kita silakan gali ya, sebagai pendidik mah ya itulah ya, insya Allah ya, kalau kita tekun terus ya, karena kita tidak harus selalu bertanya, kalau guru harus bertanya selalu kepada kepala sekolah, tidak. Sekarang ini kan silakan ya, sekarang ini kalau kita tidak paham terkait apa, nah silakan sekali tanya ya, kepada Google kayak apa ya, atau dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itulah ya, jadi manfaatkanlah teknologi dalam pembelajaran ya. Pemahaman tentang kebutuhan belajar siswa yang beragam, tentunya beragam Pak Bu ya. Karena kalau kita menilai siswa itu, tentunya tidak semua siswa itu pintar, pandai, tidak kan ya Bu? Yeah. Tentu saja ada siswa yang lemah dalam hal ininya ya, mungkin ada siswa lemah dalam hal itu, belum tentu lemah semuanya. Ada kekurangan. Nah, itulah Pak Bu ya. Jadi ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah seperti itu. Maka kita sebagai pendidik harus bisa bagaimana caranya kita mengayomi, cara mendidik, cara mencetak siswa supaya siswa itu berhasil. Ya. Begitu ya Bu ya. Harus terus digali seperti itu. Nah itu. Jadi pengembangan kemampuan itu asesmen yang efektif tentunya ya. Karena guru yang terus belajar dan berkembang itu akan lebih mampu ya, akan lebih mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik ya. Yang menarik, yang relevan ya Bu, dan juga berdampak positif pada hasil belajar anak didik kita atau hasil belajar siswa. Itu rupanya Pak Bu, mohon maaf ketika jawaban saya ya tidak tepat atau kurang gitu ya Pak Bu, mohon silakanlah berkolaborasi ya Pak Bu ya. Itu menurut pendapat saya Ibu Pika ya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup Pak, terima kasih, sudah cukup terjawab semua pertanyaan. Oh iya, terima kasih kalau menurut Ibu Pika atau yang lainnya memang dianggap jawaban saya sudah cukup gitu ya. Mungkin nanti silakanlah digali bersama ke depannya begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Pika ya. Dan selanjutnya barangkali ada yang bertanya juga atau ada yang mau menambahkan hasil dari paparan saya tadi. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak. Oh boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, ada yang mau saya tanyakan tentang keberhasilan dari program peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun yang akan saya tanyakan, apa saja indikator keberhasilan dari program peningkatan kualitas pembelajaran yang akan kita implementasikan? Baik, itu Bu pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Rohma atas pertanyaannya.
Sudah jelas tadi, ini juga merupakan pertanyaan yang sangat baik sekali ya Bu, terima kasih. Namun sebelum saya menjawab juga barangkali ada yang akan mau mencoba menjawab atas pertanyaan dari Ibu Rahmawati. Barangkali dari siapa, Pak Bu, silakan. Ada? Oh, kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu, saya juga akan mencoba menjawab ya atas pertanyaan yang diutarakan barusan oleh Ibu Rahmawati ya. Yang pertanyaannya tadi saya simak ya, apa saja indikator keberhasilan dari program peningkatan kualitas pembelajaran yang akan kita implementasikan. Oke, bagus ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini indikator, ini terutama kita harus mempunyai indikator dulu ya Pak Bu. Sedangkan indikator keberhasilan ini jelas dapat meliputi beberapa indikator ya Pak Bu ya. Yang pertama, peningkatan hasil belajar siswa tentunya ya Bu. Terus juga peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah itu. Dan juga peningkatan kualitas praktik mengajar guru. Nah, kualitasnya tentunya siswa itu akan menilai guru juga Pak Bu ya, ketika kita lagi melakukan kegiatan ya terhadap siswa itu, pasti siswa juga akan seolah-olah menilai guru ya, oh guru ini Ibu Rahmawati mah bagus ya, berkualitas, cara penyampaian materinya juga katanya wah mudah dipahami, maknanya beda dengan Ibu Iroh namanya. Bagaimana ya punya? Nah gitu, seperti itu. Ah, itu mah blok. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pertama sekali lagi Bu, peningkatan hasil belajar siswa. Ya, terus peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus juga yaitu peningkatan kualitas praktik mengajar guru. Nah, selain itu juga peningkatan kepuasan siswa dan orang tua terhadap proses pembelajaran. Nah, karena orang tua pun ini dilibatkan ya Bu ya, selalu dilibatkan gitu. Makanya tadi juga saya sudah sampaikan, tanpa ada dukungan dari orang tua siswa, nah paling itu mahal itu, pemahalan lah ya, akan berhasil. tidak akan berhasil. Tuh, maka kita harus selalu ya, harus selalu kerjasama itu dengan tidak lepas dengan orang tua siswa. Itu terus juga apa itu, pengurangan kesenjangan hasil belajar antara siswa. Pengurangan kesenjangan hasil belajar antar siswa. Nah, itulah mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf Bu ya kalau menurut Ibu Roma sekiranya kurang tepat ya Pak Bu. Semuanya mohon teman-teman nanti juga silakan digali kembali bersama-sama gitu ya. Bagaimana Ibu Roma? Sangat puas sekali. Alhamdulillah. Mungkin harus ada kolaborasi antara guru, orang tua, yeah. gitu. Jadi itu meningkatkan keberhasilan belajar. Mohon beres pisan gitu Ibu Roma. Terus deh panginten saya di sini masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mengutarakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kaitan atas pemaparan tadi saya. Silakan. Oh, mangga Ibu Iin. Ibu Iin, mangga Ibu Iin. Terima kasih sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bapak tadi mengenai indikator-indikator peningkatan
bagaimana sekolah untuk mengukur dari adanya dampak program peningkatan kualitas pembelajaran terhadap karakter perkembangan peserta didik. Jadi bagaimana cara mengukur dengan adanya dampak peningkatan kualitas pembelajaran Ya, dengan adanya program ini. mohon. Bagus sekali juga itu pertanyaan dari Ibu Iin ya. Pertanyaan yang hebat-hebat semuanya ini ya, yang sangat sekali itu berkualitas lah Bu ya, untuk tujuannya jelas-jelas ini mengacu supaya sekolah kita ini tercapai ya program sekolah kita. Iya, seperti itu. Tadi pertanyaannya bagaimana sekolah akan mengukur dampak Dari adanya program peningkatan kualitas pembelajaran terhadap perkembangan karakter siswa. Oke. Ada lagi yang sebelum saya ini yang mau menjawab? Apa dulu? Oh, nah, Nanti bisa bikin makan. insya Allah mungkin juga saya akan mencoba lagi ya Bu, Iya. menjawab pertanyaan dari Ibu Iin, Ibu Yati ya. Yang pertanyaannya tadi bagaimana sekolah akan mengukur dampak program peningkatan kualitas pembelajaran terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, menurut saya Bu ya, ini tentunya ini terus terang juga harus ada pengukuran ya Bu ya. Pengukuran itu dampak terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, itu akan dilakukan melalui berbagai cara tentunya Ibu ya, seperti contohnya ya tentunya kita harus melakukan observasi ya, observasi terkait perilaku siswa ya. Lakukan itu observasi perilaku siswa. Terus juga asesmen ya, asesmen non akademik. Nah, itu juga. Nah, terus analisis Bu, analisis portofolio siswa. Ya, mungkin itu suka dilakukan lah oleh Bapak Ibu semuanya juga ya. Menganalisis portofolio siswa. Terus umpan balik Pak Bu ya, umpan balik dari guru ya, atau dari dari Tanya jawab gitu. ya seperti itu Bu ya. Nah, jadi ada umpan balik lah ya dari gurunya. Nah, terus juga tentunya harus ada keterlibatan siswanya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri. Nah, itu tentunya harus selalu dilakukan. Begitu Bu ya. Nah, itu rupanya seperti itu jawaban dari saya Bu. Bagaimana menurut Ibu Iin dan yang lainnya atau Ibu yang lainnya? Jelas Pak. Sangat jelas. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Cukup Pak. Cukup. Alhamdulillah. Kalau cukup, mungkin rupanya presentasi saya sebagai kepala SD Negeri 3 Semanjaya dicukupkan sekian saja. Ya. Mohon maaf. Barangkali ada kata-kata menapi basa-basi simkuring kirang berkenan karena Bapak Ibu sadayana kemaparan simkuring pabelit dicampur adu bahasa nage sareng bahasa Indonesia bahasa Sunda, tapi tesawios siapa punya tesawios margina bahasa Sunda oge ternyata mangrupikeun bahasa daerah orang Jawa Baratnya. Orang Jawa Barat. Mohon. Anu kedah dimulainya urang samudayana. Mohon tesawios kupina panginten sakitu anu tiasa dididikeun, kesimpuring, sakali dihapunten anu kasebut. Panginten usukum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya ucapkan terima kasih yang telah menyampaikan pemaparannya terkait program peningkatan kualitas pembelajaran di SD Desimin Jaya. Untuk acara yang terakhir yaitu doa akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkait dengan program bisa terlaksana dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Allahumma amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa mu'minin. Hamdan yu'afini wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunubina wa rahmatina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan wa taqiyana biha jannal hajat wa sayyat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna salawat min jami'il khairatin hayat wa rahmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Asal terjabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara demi acara telah terselenggara dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu